Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sekali Safianus Safana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang psikologi komunikasi. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian berbicara pada teman kalian tentang masalah yang kalian alami, tapi nampaknya mereka gak paham kenapa sih masalah itu penting buat kalian? Atau mungkin pernah nggak kalian menyampaikan sebuah ide di depan orang banyak, namun nampaknya mereka nggak mengerti apa sih yang kamu sampaikan? Atau bahkan, ketika kalian sedang berdebat, lawan kalian tuh mungkin bakal kayak nuduh kamu kalau misal kamu nggak dengerin apa yang dia sampaikan. Teman-teman sekalian pernah nggak sih ngalamin hal-hal kayak gitu? Kira-kira apa sih yang terjadi? Jawabannya adalah miskomunikasi. Ya, miskomunikasi adalah sebuah situasi yang apapun bentuknya pasti kita pernah alami. Miskomunikasi bisa menimbulkan kesalahpahaman, kebingungan, atau bahkan konflik. Tapi teman-teman gak perlu khawatir, karena kalau kita memahami apa sih yang terjadi pada saat kita berkomunikasi, kita pasti bisa mencegah terjadinya miskomunikasi. Apa yang terjadi saat kita berkomunikasi? Para peneliti telah lama mencoba menjawab pertanyaan ini. Salah satu interpretasi awal dikenal sebagai transmission model yang bisa kalian lihat di sebelah kiri, yang menggambarkan bahwa komunikasi adalah pesan yang bergerak langsung dari satu orang ke orang lain. Contoh gambarannya adalah seperti seseorang yang melempar bola. Namun ternyata transmission model ini terlalu sederhana untuk menjelaskan kompleksitas komunikasi manusia. Pendekatan yang lebih akurat adalah transaksional model, yang menggambarkan komunikasi sebagai proses dua arah. Contoh gambarnya adalah seperti permainan lempar tangkap. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, kita juga menerima umpan balik atau feedback dari lawan bicara kita, sehingga dalam proses ini kita bisa sama-sama menciptakan makna. Namun disinilah letak tantangannya. Sebagai manusia, kita nggak bisa membaca pikiran orang lain seperti di dunia fiksi ilmiah. Kita selalu mengirim dan menerima pesan melalui lensa subjektif masing-masing. Pesan yang kita sampaikan adalah hasil dari interpretasi kita, dan pesan yang diterima lawan bicara akan diinterpretasikan lagi sesuai dengan pengalaman, latar belakang, dan persepsinya sendiri. Jadi, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi miskomunikasi? Faktor yang pertama yaitu faktor filter perseptual, yaitu di mana setiap orang memiliki sudut pandang unik yang dipengaruhi oleh pengalaman, usia, budaya, agama, atau bahkan latar belakang keluarga. Kemudian faktor kedua adalah faktor hubungan antarpersonal, yaitu di mana pemahaman pesan juga dipengaruhi oleh hubungan antara pengirim dan penerima pesan. Ketiga ada faktor gangguan eksternal, contohnya stimulus lain seperti suara bising atau rasa lapar yang juga bisa mengalihkan perhatian penerima pesan. Kemudian yang terakhir ada faktor emosi, contohnya perasaan marah atau cemas yang juga dapat mengaburkan pemahaman seseorang terhadap pesan yang diterima. Bayangkan proses komunikasi itu sebagai permainan lempar tangkap, tapi bola yang dilempar itu adalah segumpal tanah liat, jadi setiap orang menangkapnya itu bakalan ngebentuk tanah liat itu sesuai dengan persepsinya sendiri. Ketika tanah liat itu berpindah dari satu orang ke orang lain, bentuknya itu bakalan terus berubah, maka nggak heran kalau kadang pesan yang kita sampaikan menjadi berantakan dan penuh kesalahpahaman. Jadi, bagaimana cara mencegah miskomunikasi? Yang pertama adalah dengan mendengar aktif, yaitu kita harus sadar bahwa mendengar pasif itu tidak sama dengan mendengar aktif. Jadi, kita harus bisa melibatkan diri secara aktif dengan mendengarkan, baik secara verbal maupun non-verbal, dan menyesuaikan pesan kita untuk memudahkan pemahaman. Yang kedua, dengar dengan baik. Maksudnya adalah mendengarkan dengan mata, telinga, dan hati, karena komunikasi bukan hanya tentang kata-kata, tapi bahasa tubuh dan juga intonasi. Ketiga adalah memahami. Untuk itu, luangkan waktu untuk memahami sebelum mencoba dipahami, karena komunikasi adalah jalan dua arah. Jadi kita harus terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir adalah memahami sudut pandang. Jadi kita harus sadar bahwa kita melihat dunia melalui filter persepsi atau sudut pandang kita sendiri. Pengalaman, budaya, dan lingkungan mempengaruhi cara kita memahami sesuatu. Jadi cobalah untuk berkata, ini cara saya melihat masalah ini, bagaimana dengan Anda? Jadi, jangan mementingkan persepsi kita sendiri, tapi kita juga harus melihat dari sudut pandang atau persepsi orang lain. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa lebih memahami satu sama lain dan menciptakan dialog yang lebih produktif. Teman-temanku sekalian, komunikasi adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan memahami bagaimana miskomunikasi terjadi dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik, kita dapat mengurangi kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.